Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat bergabung kembali dalam ibadah online hari ini. Sungguh kita mengucap syukur kita dapat kembali beribadah bersama dengan keluarga yang kita kasihi. Itu semuanya karena anugerah Tuhan. Mari kita mau datang dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami ada saat ini. Itu semua karena anugerah-Mu. Kami hidup sampai hari ini. Itu semua karena kasih setia Tuhan. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. I am here, I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Mari katakan dengan segenap hatimu. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus.
setiap musim kehidupan kami. Engkau tetap setia. Terima kasih Bapa. Kini kami mau datang untuk menyembah-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku.
Engkau yang memberikan kami sukacita. Engkau yang memberikan kami pengharapan. Dan kami mau katakan Tuhan, hanya Kau yang kami percaya. Hanya Kau yang kami andalkan di setiap waktu. Tiada yang lain Tuhan. Firman-Mu yang kami pegang Tuhan. Dan saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biar Kau pakai hamba-Mu, Bapa Gembala kami yang kami kasihi. Biar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu, itu adalah isi hati-Mu Tuhan bagi setiap kami. Kami siap dibentuk dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom, senang sekali
berjumpa kembali dengan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, lewat ibadah minggu secara online. Nah, mari kita tunduk kepala sebelum kita menerima sabda firman Tuhan. Saatnya kami kembali datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan, pada hari Minggu ini untuk beribadah bersama dengan keluarga. Walaupun secara online, tetapi kami percaya berkat-Mu sama. Sebagaimana kami beribadah di gereja ataupun di rumah kami masing-masing, tidak ada bedanya. Terima kasih banyak Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya akan bacakan sabda firman yang terambil dari kitab Mazmur, yaitu Mazmur pasal 84, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Demikian bunyinya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami, ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urapi, sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Demikian pembacaan firman, saudara-saudara. Kalau kita mendengar pembacaan Alkitab ini, maka Mazmur 84 ini adalah dikarang oleh Bani Korah. Itu sebabnya Mazmur 84 itu disebut Mazmur Bani Korah. Nah, pertanyaannya adalah, siapakah Bani Korah ini sehingga dapat menulis dalam kitab Mazmur? Nah, kalau kita periksa di dalam Perjanjian Lama, maka kita akan menemukan orang yang namanya Korah. Nah, siapakah dia, saudara-saudara? Saya akan membacakan di dalam Bilangan pasal yang ke-16. Bilangan pasal yang ke-16, yaitu pada ayat yang pertama sampai ayat ketiga. Kita akan menemukan orang yang bernama Korah. Sehingga keturunannya nanti akan disebut sebagai Bani Korah. Ya, Bani Korah artinya keturunan Korah. Korah bin Yisar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan.
Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Saudara, kita menemukan di sini orang yang namanya Korah. Korah ini adalah keturunan daripada Lewi. Dan keturunan daripada Korah itu sendiri akhirnya disebut Bani Korah. Nah, di dalam ayat yang saya bacakan tadi, Korah beserta dengan dua orang lainnya, yaitu Datan dan Abiram, memberontak kepada Musa. Musa dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, yaitu meninggalkan negeri Mesir menuju ke negeri perjanjian, negeri Kanaan. Tetapi saudara-saudara, Korah, Datan dan Abiram ini memberontak melawan kepemimpinan daripada Musa. Nah, itu sebabnya Bani Korah, keturunan Korah ini adalah keturunan seorang pemberontak, saudara-saudara. Nah, ketika mereka sudah memberontak kepada Musa, apa yang diperbuat oleh Musa? Musa tidak dapat berbuat apa-apa, kecuali dia hanya berdoa kepada Tuhan. Lalu Musa bertanya, Tuhan, siapa sebetulnya pemimpin yang engkau tunjuk untuk memimpin Israel meninggalkan negeri Mesir menuju ke negeri Kanaan? Aku atau Korah, Datan dan Abiram? Tuhan tunjukkanlah. Nah, saudaraku, Tuhan menjawab bahwa Musa lah yang ditunjuk oleh Tuhan untuk memimpin mereka. Sedangkan Korah, Datan, Abiram itu adalah memberontak untuk ingin menjadi pemimpin. Lalu apa akibatnya, saudara-saudara? Akan saya bacakan dalam Bilangan pasal yang ke-16. Ya, yaitu ayat 32 sampai ayat 33. Dikatakan demikian, saudara-saudara. Ayat yang ke-32 dan 33. Dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya. Dan dengan semua orang yang ada pada Korah. Dan dengan segala harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka. Turun hidup-hidup ke dunia orang mati. Dan bumi menutupi mereka. Sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Saudaraku, ketika Musa berdoa kepada Tuhan, Tuhan menyatakan kuasanya. Korah dan teman-temannya beserta dengan seluruh keluarganya, di mana mereka berdiri, tiba-tiba bumi terbelah, bumi menganga. Lalu mereka terjerembab masuk ke dalam, lalu bumi menutup kembali. Artinya mereka terkubur hidup-hidup. Nyaris seorang yang berani melawan pemimpin yang telah ditunjuk oleh Allah, ternyata akibatnya sangat fatal sekali. Jadi mereka ditelan oleh bumi, terkubur hidup-hidup. Korah beserta dengan seluruh seisi rumahnya, bahkan seluruh keluarganya, bahkan harta bendanya. Nah, saudaraku yang kekasih, tetapi kita bertanya, loh, kok yang menulis kitab Mazmur tadi kok Bani Korah? Siapa? Lah kan keturunan Korah kan sudah masuk ke bumi, tertelan bumi hidup-hidup kan? Siapa mereka ini? Nah, ada jawabannya. Yaitu di dalam Bilangan pasal yang ke-26. Saya akan bacakan kepada saudara. Bilangan pasal yang ke-26. Yaitu ayat 11. Tolong saudara dengar baik-baik. Tetapi anak-anak Korah tidaklah mati. Wah, kita kaget di sini. Seluruh keturunan Korah itu terkubur hidup-hidup di dalam bumi, lalu bumi tertutup. Nah, saudara-saudara, tetapi dengan anugerah dan kasih karunia Tuhan, anak-anak Korah ini diizinkan oleh Allah, diberi kekuatan demikian pula, dia bisa melawan timbunan tanah yang sangat luar biasa itu, mereka bisa keluar, ya, sehingga akhirnya terbebas dari timbunan tanah.
Sehingga dikatakan pada ayat 11, tetapi anak-anak Korah tidaklah mati. Nah, saudaraku yang kekasih, tolong dengar apa yang saya katakan. Secara jasmani, anak-anak Korah ini bisa kecewa kepada Tuhan. Kenapa? Mereka bisa mengatakan, Tuhan, apa sebabnya Korah, ya, orang tua kami engkau hukum dengan cara yang sangat mengerikan, terkubur hidup-hidup. Jadi di sini ada alasan mereka untuk kecewa kepada Tuhan, untuk komplain kepada Tuhan. Mereka bisa mengatakan, apakah enggak ada hukuman dengan cara yang lain, yang lebih ringan, sehingga tidak terkubur hidup-hidup seperti tadi, sangat ngeri sekali. Untunglah kami selamat, tetapi Korah ayah kami binasa. Ada alasan mereka untuk kecewa, saudara-saudara. Tetapi puji Tuhan. Saya katakan sekali lagi, puji Tuhan. Apa sebabnya? Karena mereka tidak kecewa di dalam hatinya. Mereka disadarkan oleh Tuhan. Karena mereka diberi kekuatan untuk menyelamatkan diri dari timbunan tanah yang akan mengubur mereka hidup-hidup. Dan mereka bisa keluar bebas, mereka hidup kembali. Mereka bersyukur melihat kemurahan tangan Allah membebaskan mereka. Sehingga mereka tidak mati. Sehingga pada akhirnya mereka tidak menyesal. Tetapi mereka malah mengucapkan syukur kepada Tuhan. Mereka memuji-muji akan nama Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, mereka mau melayani akan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan memakai mereka dengan sangat luar biasa. Lewat Bani Korah ini, saudara-saudara, ada beberapa pasal dalam kitab Mazmur yang ditulis, yang dikarang oleh Bani Korah, yaitu keturunan Korah dengan hikmat daripada Roh Allah. Yaitu dalam Mazmur pasal 42. Itu adalah Mazmur Korah. Mazmur pasal 43. Mazmur pasal 44. Mazmur pasal 45. Mazmur pasal 46. Mazmur pasal 47. Mazmur pasal 48. Mazmur pasal 49. Lalu Mazmur 84. Dan Mazmur pasal 85. Oh, sangat indah sekali. Karena mereka tidak kecewa. Mereka mengerti kehendak daripada Allah. Mereka mau mengucap syukur dan mau melayani Tuhan. Tuhan rangkul mereka. Diberikan hikmat pengurapan Roh Kudus untuk menulis beberapa pasal dari kitab Mazmur. Itu sebabnya, saudaraku. Apapun yang terjadi, jangan menaruh roh kekecewaan kepada Tuhan. Ucapkanlah syukur di dalam segala perkara. Nah, kemudian kita kembali kepada Mazmur pasal yang ke-84 itu. Ternyata ada beberapa nasihat dari Bani Korah lewat Mazmur 84 ini. Yang pertama, saudara-saudara, mari kita akan kembali melihat Mazmur pasal 84 tadi, saudara-saudara, yaitu pada ayat yang kedua. Ya, pada ayat yang kedua. Dikatakan demikian. Betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. Saya ulang, betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. Bani Korah mengajak saya dan saudara supaya kita menyenangi tempat kediaman dari Tuhan. Yaitu di mana Tuhan berkenan hadir, berkenan berdiam. Di mana Tuhan hadir dan berdiam, kita harus menyenangi tempat itu. Lalu saya teringat, saudara-saudara, di dalam Matius 18 ayat yang ke-20, firman itu berkata demikian, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi saudaraku, di mana Tuhan itu berdiam, yaitu ketika dalam rumah tangga kita ada 2 atau 3 orang yang berkumpul bersehati menyeru nama Tuhan. Tuhan berkenan hadir, Tuhan berkenan berdiam di tengah-tengah kita. Itu sebabnya kita harus menyenangi persekutuan di dalam keluarga kita. Inilah gereja kecil, tetapi ini gereja yang sungguh-sungguh didiami oleh Tuhan.
karena ada 2 atau 3 orang atau lebih mereka di dalam nama Tuhan berseru bersehati memanggil nama Tuhan dan Tuhan berkenan berdiam di tengah-tengah mereka. Lalu saya teringat juga saudara-saudara, yaitu satu ayat yang dikatakan di dalam kitab Mazmur pasal 22 ayat yang keempat. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Nah saudaraku, saudara-saudara adalah Israel rohani karena kita di dalam Kristus. Nah ketika kita menaikkan puji-pujian di hadapan Allah, maka tanpa kita sadari ketika kita sedang menaikkan puji-pujian dengan segenap hati meninggikan nama Yesus, kita sedang mendirikan tempat kediaman bagi Tuhan untuk bertahta. Kita sedang membuat kursi singgasana Tuhan untuk berkenan duduk di atas kursi itu ya saudara-saudara. Itu sebabnya kita harus suka berkumpul mengadakan persekutuan di rumah kita dengan memuji-muji nama Tuhan. Tuhan berkenan hadir. Ya, itu sebabnya ini nasihat pertama dari Bani Korah yang merupakan inti dari pasal 84 tadi, yaitu disenangi tempat kediaman Tuhan Allah semesta alam. Nasihat yang kedua, kita akan baca pada ayat yang keempat. Ya, ayat yang keempat dikatakan begini. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbahmu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Saudaraku, Bani Korah ini yaitu keturunan Lewi. Mereka spesial melayani pelayanan di dalam bait suci. Mereka harus mempersiapkan bait suci, membersihkan bait suci supaya siap untuk dipergunakan. Nah, ketika mereka sedang membersihkan ruangan bait suci itu, terutama di bubungan dari atap, ya, ternyata Bani Korah ini melihat, loh, lah kok ada sarang dari burung pipit dan burung layang-layang yang hinggap bahkan membuat sarang di sana, bahkan persis di atas mezbah. Nah, lalu mereka otomatis tentunya membawa galah yang panjang, ya, untuk membongkar itu sarang-sarang dari burung-burung yang bersarang di atas mezbah itu. Tetapi ketika seorang imam masuk, maka imam mengatakan, jangan kau apa-apakan itu sarang burung itu. Ya, apa sebabnya? Di dalam Mazmur pasal 84 ayat 4 tadi dikatakan begini. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbahmu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Artinya apa? Artinya Tuhan Allah sendiri memberikan tempat untuk burung pipit, burung layang-layang, membuat sarangnya untuk menaruh anak-anaknya di atas mezbah. Nah, apa artinya ini, saudara-saudara? Saya teringat di dalam perjanjian baru, yaitu mengenai burung pipit ataupun burung layang-layang. Dikatakan di dalam Matius 10 ayat 29, saya akan bacakan kepada saudara, Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-29. Berbunyi demikian, ya. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Saya ulang, 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Lalu dalam kitab Injil Lukas, ya, Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-6. Itu dikatakan begini, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Nah, dikatakan dalam Matius 10 ayat 29, kalau kita membeli seduit, itu kita mendapatkan 2 ekor burung pipit. Ya,
Berarti kalau membeli 2 duit, kita mendapatkan 4 ekor. Tetapi kita heran dalam Lukas 12 ayat 6, kalau membeli 2 duit, itu mendapat 5 ekor. Apa artinya? Burung pipit yang kelima itu bonusnya, itu tambahannya. Dengan demikian kesimpulannya, sangat murah itu burung pipit, saudara-saudara. Nah, kepada ibu-ibu saya tanya ya, misalnya ibu-ibu pergi ke pasar, membeli ayam kampung. Ya, membeli ayam kampung 2 ekor. Sudah disembelih, sudah dipotong, sudah dibersihkan, lalu diberikan kepada ibu-ibu. Ibu katakan, "Pak, kasih dong bonusnya." Nah, tidak mungkin ibu dikasih bonus seekor ayam kampung. Kenapa? Ayam kampung itu mahal. Paling dikasih bonus apanya? Cekernya saja. Betul apa tidak? Nah, itu dia. Tetapi kalau membeli burung pipit ya, mestinya mendapat 4 ekor, tapi bonusnya 1 ekor. Kita mendapatkan 5. Artinya burung pipit itu burung yang sangat murah, saudara-saudara. Tetapi walau demikian, Tuhan mengatakan mereka tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Kalau burung pipit tidak pernah dilupakan oleh Allah, apalagi saya dan saudara. Ya, di tengah-tengah menghadapi virus corona ini, saudara-saudara, kita stay home, kita tidak bekerja. Ya saudara, karena tidak bekerja, tidak mendapatkan hasil atau perolehan untuk mencukupi kebutuhan saudara. Tapi jangan khawatir, kalau burung pipit di udara yang sangat murah, nggak ada harganya, itu tidak pernah dilupakan oleh Allah. Apalagi saya dan saudara, pasti akan dicukupkan oleh Tuhan. Apa ada amin, saudara-saudara? Haleluya. Jadi Allah itu peduli kepada saya dan saudara. Nah, kepada gereja-gereja, para hamba-hamba Tuhan, para penatua dan diakan, para pengurus gereja, tolong dengar apa yang saya katakan. Di dalam gereja kita selalu ada orang-orang yang nasibnya seperti burung pipit atau burung layang-layang. Hari ini mereka bisa makan, besok mereka tidak tahu harus makan apa. Nah, gereja harus memperhatikan, mempedulikan mereka. Kalau Bapa di surga memberikan tempat untuk burung pipit dan layang bersarang di atas mezbah, nggak boleh dibongkar oleh Bani Korah. Demikian juga gereja harus memperdulikan kepada orang-orang yang nasibnya seperti burung pipit ataupun burung layang-layang. Harus memperdulikan apa yang mereka butuhkan. Gereja harus mengulurkan tangan, membantu, meringankan mereka sehingga mereka bisa makan dan bisa minum seperti anggota jemaat yang lain. Dan puji Tuhan, ya, dalam saat-saat pandemi global seluruh dunia ini, gereja-gereja mengadakan aksi sosial menyumbang kepada mereka yang kekurangan sehingga tidak satu pun anggota jemaat kita yang mengalami kekurangan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang senantiasa memberkati mereka yang seperti itu. Haleluya. Nah, kalau saudara telah kerjakan hal itu, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, saudara-saudara? Saya akan bacakan saudaraku dalam Matius 25. Ini sangat penting sekali. Dalam Matius pasal yang ke-25, mulai ayat yang ke-35, saudara-saudara. Dikatakan demikian. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Nah, saudaraku, nanti kalau kita sudah masuk ke surga, Tuhan akan mengatakan seperti ini. Dia memberikan apresiasi kepada saudara dan saudara. Karena ketika Yesus mengalami ketelanjangan, kita memberi pakaian. Ketika dia sakit, kita melawat dia. Ketika dia dalam penjara, kita mengunjungi. Kita bertanya, kapan Tuhan? Kok kayaknya aku gak pernah melihat engkau sakit? Karena engkau tidak pernah sakit. Saudaraku, lalu Tuhan mengatakan, apabila engkau melakukan kepada orang-orang yang merupakan sesamamu yang lebih miskin, lebih hina daripada engkau, engkau sudah melakukan untuk aku. Itu sebabnya kepada seluruh anggota jemaat yang diberkati, mari
Ulurkan tanganmu memberkati mereka yang membutuhkan, maka engkau akan mendapatkan apresiasi dari Tuhan Yesus Kristus. Engkau pasti akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kemudian pelajaran yang berikutnya dari Bani Korah yang ketiga. Mari kita kembali kepada kitab Mazmur pasal yang ke-84 tadi, saudara-saudara. Sekarang kita melihat ayat yang ke-8. Mazmur pasal yang ke-84, mari kita akan melihat pada ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Iya. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Nah, kita terkejut dengan ungkapan ini. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Loh, saya dan saudara, pada kenyataannya, kalau kita berjalan berkilo-kilometer, semakin lama kita berjalan, kita akan semakin lelah, semakin capek. Tetapi kenapa Bani Korah mengatakan mereka berjalan makin lama, loh kok malah makin kuat? Apa sebabnya? Sebabnya karena mereka tujuannya pasti. Kemana? Menghadap Allah di Sion. Nah, saudaraku, kalau tujuan hidup kita setiap kali kita mau menghadap kepada Tuhan, kita mau pergi ke rumah Tuhan, kita mau datang ke dalam persekutuan, kita menghadirkan Tuhan, maka hidup kita baik jasmani dan rohani makin lama makin kuat, makin lama makin kuat, makin lama makin kuat. Amin, saudara-saudara. Itu sebabnya kita harus, tujuan kita merupakan tujuan yang pasti. Kemana? Ke Sion surgawi. Kemana? Ke rumah Bapa di surga. Kemana? Yaitu di mana Yesus telah pergi. Di sana dia menyediakan tempat bagi kita. Haleluya. Lalu pelajaran yang keempat dari Bani Korah. Kembali kita lihat Mazmur 84 ayat yang ke-11. Dikatakan begini. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini firman ini luar biasa. Lebih baik 1 hari di pelataran rumah Tuhan, ya, daripada 1000 hari di tempat yang lain. Artinya apa? Ya, 1 hari saudara ada di pelataran bait suci beribadah kepada Tuhan itu, kalau dihargakan, harganya sama dengan kalau saudara 1000 hari di tempat yang lain. Ini luar biasa. Jadi perbandingannya 1:1000. Makanya kalau saudara malas ke gereja, kerugian saudara itu beribu-ribu, saudara-saudara. Tapi kalau rajin ke gereja, upah saudara beribu-ribu, luar biasa. Nah, ada satu pengalaman yang sangat pahit, saudara-saudara. Ya, ada seorang anak Tuhan, dia mempunyai usaha yaitu berjualan bahan bangunan. Nah, saya menilai orang ini kurang setia. Apa sebabnya? Dia hari Minggu datang ke gereja, tetapi kemudian berapa bulan dia nggak muncul ke gereja. Baru kemudian dia muncul lagi. Berapa bulan lagi nggak kelihatan di gereja. Jadi dia datang di gereja itu kalau ada masa raya. Hari Natal datang di gereja, hari Paskah datang di gereja. Ya begitu saja. Saya tergerak untuk mengunjungi dia dan mengingatkan, Pak, mestinya Bapak ini tiap minggu datang di gereja. Supaya berkatnya seperti firman Tuhan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka sekaliannya itu termasuk dagang Bapak akan diberkati Tuhan. Saudaraku, apa jawab daripada orang ini? Orang ini mengatakan, Pak Pendeta, mohon maklum Pak, laris-larisnya dagangan saya, karena saya dagangan bahan-bahan bangunan itu kalau hari Sabtu dan hari Minggu. Hari Sabtu kan banyak yang off, tidak kerja. Hari Minggu kan libur. Mereka pada belanja ke toko saya, Pak. Pagi-pagi baru saya buka, orang sudah pada datang belanja. Bagaimana saya bisa ke gereja, Pak? Lalu saya iseng-iseng mengatakan begini. Oh, kalau begitu saya akan doa supaya hari Minggu nggak ada orang yang datang belanja di tempat Bapak. Oh, jangan begitu dong, Pak. Oke.
nanti hari Minggu saya datang di gereja Pak. Nah ternyata benar, dia datang di gereja saudara-saudara. Ya, apa yang terjadi? Berapa bulan kemudian dia nggak kelihatan lagi, penyakitnya yang lama ya kumat lagi. Pada suatu hari saudara-saudara, ketika kebaktian pagi baru selesai, maka telepon saya berbunyi bolak-balik saya angkat. Ternyata ada suara seorang wanita yang minta tolong Pak Pendeta, tolong segera datang ke rumah. Kemana ini? Lalu disebutkan di rumah di mana tempat bapak yang jual beli bahan bangunan tadi itu. Ya, saya pergi ke sana. Ketika saya pergi ke sana, saya kaget banyak sekali manusia, terutama polisi, ya, dengan line yang merupakan line polisi itu. Saya kaget ada apa ini? Lalu saya langsung minta permisi masuk ke dalam. Yang punya toko sedang duduk di kursi, tangannya diikat ke belakang, kakinya juga diikat, mulutnya disumpal dengan handuk. Ya, ketika saya masuk dan orang ini melihat saya datang, dia bilang gini, kenapa? Mulutnya disumpal. Ya, polisi belum buka, saudara-saudara, karena polisi baru saja datang. Lalu kemudian Pak polisi sudah selesai tugasnya, melepaskan dari ikatan, ya, melepaskan sumpal dari mulutnya. Lalu dia bilang, Pak, tadi pagi saya dirampok habis-habisan. Ya, di mana istri Bapak? Di atas, Pak. Lalu kami naik, ternyata istrinya juga sama, diikat kaki tangannya, disumpal mulutnya dengan handuk. Ternyata ceritanya begini, itu perampok datang pagi-pagi dengan membawa mobil bak terbuka, alasan akan membeli bahan bangunan. Ternyata dia menodongkan pisaunya, ditodongkan ke leher bapak tadi untuk menyerahkan uangnya, di mana berangkas tempat uang Anda simpan. Nah saudaraku, ini pedagang dari bahan bangunan ini menyimpan uangnya, harta benda istrinya itu di dalam sebuah box, ya. Itu dia, bukan disimpan di bank supaya aman, tetapi di box, saudara-saudara, di safety box begitu istilahnya. Nah kemudian ketika istrinya dilepaskan semuanya, lalu kemudian dia melihat safety box-nya karena dia dipaksa untuk menunjukkan nomor kunci untuk membukanya, dan dia kasih tahu kalau enggak dia akan ditikam. Pada akhirnya dia lihat kosong semuanya. Sudah dirampas habis, dibawa pergi oleh perampok. Nah saudaraku yang kekasih, apa yang terjadi? Lalu saya pulang, sudah mendoakan suami istri ini. Saya tinggal pulang saudara-saudara. Lalu sore-sore saya telepon, Pak mohon maaf Pak. Berapa kira-kira jumlah kalau diuangkan harta benda yang dirampas atau dirampok oleh perampok tadi pagi? Dia bilang gini, Pak, saya baru sadar sekarang. Kenapa saya harus pergi ke gereja? Coba kalau saya pergi ke gereja kan aman. Makanya kan saya bilang sama Bapak, kalau Minggu pagi tutuplah ini tempat usaha, pergilah ke gereja, pulang dari gereja baru buka. Kan Bapak kan nggak mau begitu kan? Iya Pak, saya baru tahu. Berapa kira-kira kalau diuangkan yang hilang? Jawabannya begini Pak, saya jumlah-jumlah itu seperti kalau saya 1000 hari nongkrongin toko terus-menerus. Hasilnya saya kumpulkan, itu semuanya dirampok oleh mereka. Hah, saya kaget. Langsung saya bacakan ayat tadi. Ya, Mazmur 84 ayat 11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Itu sebabnya saudaraku. Ya, 1 hari saudara di pelataran bait Allah beribadah dengan Tuhan, harganya 1000 kali daripada saudara di tempat yang lain. Untuk itu kita harus setia mengunjungi tempat di mana kita bisa beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Nah saudaraku, inilah pelajaran daripada Bani Korah di dalam Mazmur pasal yang ke-84. Sangat indah sekali. Kalau kita telah mendengar berita tentang firman ini,
dan melakukannya itu dengan sepenuh hati, maka berkat Allah tersedia di dalamnya menjadi milik saya dan milik saudara. Ya, itu sebabnya biarlah firman ini menguatkan iman kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Baik, mari kita tundukkan kepala dan kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk nasihat Bani Korah. Ada alasan mereka untuk kecewa. Karena nenek moyang mereka yaitu Korah. Engkau hukum dengan cara yang sangat mengerikan. Tetapi keturunannya ternyata tidak kecewa, tidak komplain kepada Tuhan. Karena mereka diselamatkan. Itu sebabnya mereka mengucap syukur. Bukan hanya lewat perkataan. Tetapi lewat perbuatan, yaitu melayani Tuhan. Mereka adalah pelayan-pelayan altar yang melayani ibadah-ibadah. Itu sebabnya ya Tuhan, kami mau belajar apapun yang terjadi. Kami mau tetap mau melayani pekerjaan Tuhan. Sesuai dengan tugas yang ditugaskan kepada kami sebagai apapun. Kami mau melakukan dengan hati yang tulus sambil kami mengucap syukur kepada Tuhan. Ajar kami melakukan nasihat daripada Bani Korah. Nasihat yang pertama yaitu menyenangi tempat kediaman Tuhan. Tuhan bersedia diam atau tinggal kalau di bumi ini ada 2 atau 3 orang yang berseru kepada engkau. Engkau berkenan hadir. Engkau juga berkenan berdiam. Kalau di bumi ini ada anak-anak Tuhan yang sedang menaikkan puji-pujian menyembah kepada Tuhan di dalam praise and worship. Ajar kami tekun melakukan yaitu persekutuan keluarga dan nyanyian bersama dengan keluarga kami. Dengan demikian Tuhan hadir di tengah-tengahnya. Ajarkan kami setia melakukan ibadah-ibadah keluarga. Ajar kami memberkati saudara-saudara seiman yang kekurangan, yang nasibnya seperti burung pipit atau burung layang-layang. Karena ketika kami nanti ketemu engkau di sorga, engkau mengatakan kepada kami bahwa kami ini telah berbuat sesuatu untuk Tuhan. Ketika engkau lapar, kami memberi makan. Ketika engkau menjadi orang asing, kami memberi tumpangan. Ketika engkau telanjang, aku memberi pakaian. Ketika engkau sakit, aku mengunjungi engkau. Ketika engkau dalam penjara, aku melawat engkau. Ajar kami demikian ya Tuhan. Dan engkau mengatakan, kalau engkau melakukan kepada orang yang lebih hina daripadamu, orang yang lebih miskin daripadamu, engkau lakukan itu, berarti engkau telah melakukan untuk aku. Oh Tuhan, terima kasih. Ajar kami tidak pelit, tetapi suka mengulurkan tangan, memberkati orang-orang yang membutuhkan. Bani Korah mengajarkan bahwa berjalan makin lama, makin kuat, karena tujuannya pasti menuju ke Sion. Ajar kami demikian ya Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk mengulurkan tangan memberkati orang lain. Ajar kami tidak merasa capek, tidak merasa lelah, tidak merasa bosan. Tapi semakin kuat, semakin setia, semakin bersemangat. Karena tujuan kami pasti menuju ke tempat yang kau sediakan di dalam kerajaan surga yang mulia. Dan akhirnya Bani Korah mengadakan satu ajaran yang sangat indah. Dalam perhitungan rohani yang lebih dominan daripada perhitungan secara jasmani. 1 hari di pelataranmu lebih baik daripada 1000 hari berada di tempat yang lain. Ajar kami ya Tuhan untuk setia pergi beribadah kepada Engkau. Itu sebabnya kami berdoa kiranya angkatlah pandemi global COVID-19. Angkatlah, lenyapkan dari bumi Indonesia. Lenyapkan daripada negara-negara lain. Supaya kami bisa kembali beribadah di dalam gereja. Karena kami sudah rindu. Kami kangen berjumpa dengan saudara-saudara seiman. Kami ingin memberkati saudara-saudara kami yang butuh pertolongan. Tolonglah Tuhan, Engkau nyatakan kuat kuasa-Mu. Kami mengucapkan syukur untuk pertolongan dan anugerah-Mu. Lewat pengajaran Bani Korah, kami teguhkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri dan kita tutup di dalam doa. Tuhan, terima kasih minggu ini kami bisa beribadah walaupun di rumah kami masing-masing. Kini kami bersedia menerima berkat
dari gembala yang akan memberikan doa berkat kepada kami. Mari saudaraku, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia Allah di dalam cinta kasih Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan segala pujian syukur kita bagi Dia. Dia telah hadir memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan yang indah pada hari ini. Biar segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Segala pujian. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Amin, amin. Bapak Gembala akan memimpin kita dalam doa berkat. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menutup ibadah ini dengan doa berkat. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Berbahagialah setiap kami yang telah mendengar ini firman, terutama yang melakukan dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh keluarga kami di dalam tangan-Mu. Tuhan jaga, lindungi, pelihara kami, dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkatlah kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat ini. Kini terimalah oleh-Mu
kasih yang sempurna dari Bapa, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus yang selalu menyertai saudara dan saya sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya.